Selamat datang di Bimbingan Persona. Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan latihan tryout bagi rekan-rekan yang akan melaksanakan tes CPNS. Dan di sini pada hari kedua ini kita akan lanjut untuk tes wawasan kebangsaan bagi rekan-rekan yang belum mempelajari untuk subtes yang pertama, bukan subtes, maaf ya. Untuk TWK yang pertama dari soal 1 sampai 10, rekan-rekan bisa cek linknya di atas sini. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, kita mulai ke soal selanjutnya, soal nomor 11. Seperti biasa, saya reminder. Di sini untuk soalnya itu ada 30 detik untuk pengerjaan soal dan nanti akan dilanjut ke pembahasan. Oke, silahkan dikerjakan. Stop untuk soal nomor 11. Di sini soalnya pada masa pergerakan kebangsaan, tokoh yang pertama kali memakai istilah kaum muda adalah Abdul Rifai dari 1871 sampai 1933. Seorang Indis Arts atau dokter Jawa yang sedang melanjutkan studi kedokteran di Eropa. Sambil belajar, Rifai bekerja sebagai redaksi majalah bergambar Bintang Hindia yang terbit di Belanda. Di bawah pimpinannya, majalah ini mempopulerkan konsep kemajuan dan kaum muda. Rifai melihat masyarakat terdiri atas 3 golongan sosial, yaitu orang biasa, bangsawan usul, dan bangsawan pikiran. Hanya bangsawan pikiran yang akan membawa masyarakat ke dunia maju. Bangsawan inilah yang sesungguhnya wakil kaum muda, yang dengan penuh idealisme dan usaha sendiri tampil ke depan kaum muda. Menurut Rifai adalah orang yang berhasrat maju sebagaimana kemajuan bangsa Eropa. B. Selalu memperbaiki kualitas diri demi masa depan. C. Senantiasa ingin mendapatkan harga diri melalui pengetahuan. D. Berjiwa luas dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Atau E. Mengikuti perkembangan zaman. Untuk jawaban sendiri yakni yang C. Senantiasa ingin mendapatkan harga diri melalui pengetahuan. Pembahasannya di sini bangsawan pikiran adalah kelompok elit di dalam masyarakat kolonial yang didasarkan pada pendidikan, maka titik tekanannya adalah pada pengetahuan. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 12, silakan dikerjakan. Stop untuk soal nomor 12. Budi Utomo adalah organisasi sukarela pertama yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Nama perkumpulan ini adalah suatu pencarian yang hati-hati. Sebab itulah tujuan dari organisasi ini yakni pencerahan akal budi. Budi Utomo bertujuan membebaskan masyarakat Jawa dari kekunoan dan kekolotan, B. Kemiskinan dan keterbelakangan, C. Keterasingan dan kemunduran, D. Kebodohan dan kematian karena gagal panen, atau E. Penderitaan dan penyakit menular. Dan untuk jawabannya yakni yang B ya, kemiskinan dan keterbelakangan. Dan untuk pembahasannya, sebagai organisasi sukarela, Budi Utomo atau BO yang didirikan oleh Sutomo pada tahun 1888 sampai 1938 pada 20 Mei 1908 ialah kelanjutan dari kampanye seorang pensiunan dokter Jawa bernama Wahidin Sudirohusodo. Wahidin
Wahidin keliling Jawa demi mengumpulkan studi funds beasiswa dari para hartawan Jawa. Ini adalah tujuan pertama Budi Utomo, yakni membebaskan masyarakat Jawa dari kemiskinan. Tujuan kedua tersirat dari kalimat kedua, pencerahan akal budi yang berlawanan dengan keterbelakangan. Ini makanya jawabannya B, kemiskinan dan keterbelakangan. Soal selanjutnya silahkan dikerjakan. Oke, soal selanjutnya yakni soal nomor 13. Impor berlebihan merupakan gangguan yang lazim terjadi di Indonesia dan apabila terus-menerus dilakukan bisa menjadi ancaman karena menjadikan kedaulatan ekonomi bangsa menjadi lemah. Salah satunya adalah ketergantungan dengan penduduk asing. Oleh karenanya, impor merupakan penggu, peng, merupakan gangguan dalam bidang ekonomi, dikarenakan impor adalah sikap yang baik untuk dilakukan oleh pemerintah. B, ekonomi, dikarenakan impor merupakan keharusan yang dilakukan setiap negara yang merdeka. Yang C, ekonomi, dikarenakan impor merupakan gangguan terhadap kedaulatan pangan bangsa. Yang D, sosial budaya, dikarenakan dengan adanya impor maka banyak budaya baru yang mudah masuk. Atau yang E, politik, karena impor bisa dilakukan dikarenakan pemerintah menghendaki, dan inilah faktor dari politik. Untuk jawabannya sendiri yakni yang C, ekonomi, karena dikarenakan impor merupakan gangguan terhadap kedaulatan pangan bangsa. Kalau misalkan kita terus-terusan impor, maka petani lokal Indonesia akan semakin menghilang ya, dan akhirnya nantinya kedaulatan pangan bangsa ini akan tergantung dari si importir. Jadi ini gangguan dalam bidang ekonomi. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Silahkan dikerjakan. Oke, kita akan bahas untuk soal nomor 14. Warga negara yang baik dalam konteks bela negara dapat dimaknai bahwa kita siap membantu negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk untuk menghilangkan berbagai macam ancaman dan gangguan yang datang, baik dari dalam dan luar negeri. Apabila ada ancaman yang datang dalam bentuk agresi, perlu diatasi dengan cara A, peperangan, karena agresi merupakan ancaman dalam bidang militer oleh luar negeri. B, permusuhan dengan negara pemberi agresi dan melakukan serangan balik guna untuk mempertahankan wilayah Indonesia. C, genosida terhadap pelaku agresi yakni penjajah. Dengan langkah ini bisa membalikan keadaan kembali normal di wilayah Indonesia. D, diplomasi antara negara Indonesia dengan negara yang melakukan agresi. Perjuangan politik lebih mungkin bisa dilakukan. Atau yang E, meminta bantuan Mahkamah Agung untuk mengadili pelaku agresi agar diberikan hukuman yang setimpal. Untuk jawabannya sendiri yakni yang D, diplomasi. Nah, kenapa tidak A, peperangan? Karena bisa jadi nih kita tidak
sanggup melawan agresi dan jumlah korbannya akan lebih banyak, dan lebih bagusnya tuh diplomasi ya, antara negara Indonesia dengan negara yang melakukan agresi. Karena perjuangan politik lebih mungkin bisa dilakukan seperti para pahlawan kita dulu. Dengan diplomasi, kita pernah agresi Belanda 2, kita berhasil di diplomasi seperti itu. Oke, di sini pembahasannya diplomasi adalah upaya yang sempat kita lakukan pada saat penjajah Belanda masuk ke Indonesia. Seperti saya bilang tadi, melakukan perjuangan diplomasi membuat bangsa Indonesia diakui secara de facto dan de jure sebagai negara yang merdeka. Ini lebih detail lagi ya mengenai jawabannya. Oke, selanjutnya soal nomor 15, silahkan dikerjakan. Oke, stop untuk soal nomor 15. Di sini kita akan bahas ya. Warga negara yang baik dalam konteks bela negara dapat dimaknai, oke, di sini bela negara ya, dapat dimaknai bahwa kita setiap membantu negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk untuk menghilangkan berbagai macam ancaman dan gangguan yang datang, baik dari dalam luar negeri. Apabila ancaman yang datang dalam bentuk agresi perlu, oh ya ini sudah tadi ya, oh sudah ya tadi ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya, soal nomor 16, coba dikerjakan. Oke, untuk soal nomor 16, aplikasi ShopeePay, Oppo, Link Aja, Dana, dan uang digital lainnya merupakan teknologi masa kini. Nyaris di antara warga negara Indonesia beranggapan uang tidak lagi bernilai apabila dibelanjakan di e-komersial. Nilai mata uang 50.000 lebih sedikit apabila berada di dompet digital daripada di dompet nyata. Hingga ada kebiasaan untuk membelanjakan untuk keperluan yang tidak begitu penting. Ini merupakan gangguan yang timbul dalam moral bangsa. Oleh sebab itu perlu diperlukan pelatihan kepada generasi muda untuk tidak mudah beli dan tidak membeli produk komersial. Kemudian yang B, sosialisasi kepada generasi muda untuk tidak menginstal atau bahkan tidak menggunakan gawai bagus. Kemudian yang C, pengabaian kepada generasi muda bahwa mau beli boleh karena itu uang sendiri dan resiko ditanggung sendiri. Diedukasi kepada generasi muda agar tidak secara sembrono untuk membelanjakan barang yang tidak diperlukan. Atau yang E, komunikasi kepada generasi muda agar tetaplah belanja karena enak dan nyaman. Untuk jawabannya yakni yang D ya. Nah, di sini edukasi adalah langkah yang tepat untuk mengurangi gangguan tersebut agar tidak melekat pada setiap individu atau masyarakat. Oke, selanjutnya soal 17, silakan dikerjakan. Soal nomor 17, keberagaman merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan ini merupakan salah satu bentuk yang bisa menjadi ancaman bagi integritas bangsa. Dengan syarat apabila bangsa Indonesia tidak mampu keluar dari isu-isu yang berbau sara, nih
berusaha ya. Apabila itu terjadi, baiknya diatasi dengan, nah di sini untuk solusi SARA ya, memberikan pengetahuan dan ilmu kepada masyarakat akan pentingnya mempermasalahkan kebinekaan. Ini kurang tepat ya. B. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bangkit dan bangun melihat bahwa keberagaman merupakan ancaman bangsa. Ini juga salah ya. Mempermasalahkan isu SARA dan perlu untuk dihapuskan dengan cara menjadikan bangsa yang seragam. Ini juga tidak ya. Yang D. Memberikan pendidikan kepada warga negara akan pentingnya bertoleransi dan menjaga kerukunan bangsa. Oke, jawabannya yang D ya. Kalau misalkan dalam CPNS rekan-rekan sudah yakin untuk jawabannya, maka untuk jawaban selanjutnya nggak usah dibaca ya, karena untuk tidak membuang waktu. Jadi jawabannya yang D ya. Di sini rekan-rekan bisa baca pembahasannya. Dan untuk 3 soal selanjutnya 18, 19, 20 coba rekan-rekan kerjakan. Kita tidak akan bahas, coba rekan-rekan kerjakan sendiri. Kalau misalkan rekan-rekan ada kesulitan, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan bantu untuk jawab. Oke, soal selanjutnya silahkan dikerjakan. Soal 19 silahkan dikerjakan. Stop. Soal selanjutnya soal nomor 20. Stop untuk soal nomor 20. Oke, untuk part yang kedua atau hari kedua latihan atau tryout untuk TKD CPNS cukupkan sekian. Kita ketemu lagi besok. Mudah-mudahan bermanfaat, ada ilmu baru buat rekan-rekan dan menjadi pembelajaran buat rekan-rekan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.